Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Yogi Pradana Marta. Teman-teman, semoga channel dan video-video ini dapat memberikan motivasi, kemudian juga memberikan inspirasi pada teman-teman untuk segera diberikan kesehatan, untuk segera diberikan kesembuhan kembali, gitu ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang baru menemukan channel ataupun video-video dari saya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya, kemudian nyalakan tanda loncengnya, supaya teman-teman semuanya tidak ketinggalan informasi ataupun video-video terbaru dari channel ini, tentunya seputar penyembuhan ataupun pengalaman menghadapi GERD, anxiety, asam lambung, seperti itu ya. Nah, oke teman-teman ya, di video kali ini saya akan sedikit share pengalaman ataupun momen ya, kejadian-kejadian dulu ketika saya kebetulan mengalami ataupun sakit asam lambung, GERD yang disertai dengan anxiety ataupun kecemasan, seperti itu ya. Jadi ini bukan kaleng-kaleng, jadi memang saya itu kebetulan 2 tahun silam ya, udah 2 tahun silam, kebetulan itu sekitar tahun 2018 ya teman-teman, itu saya mengalami GERD, anxiety, asam lambung. Bisa saya ceritakan secara singkat ya. Jadi waktu itu malam tahun waktu itu pas waktu puasa. Jadi memang untuk 3P, pola pikir, pola hidup, pola makan saya sangat amburadul teman-teman ya. Jadi mulai dari stres, kemudian juga kurang tidur, kurang istirahat, kemudian juga faktor makanan ya. Faktor makanan itu juga sangat ngawur. Jadi kala itu waktu puasa, jadi saya itu cuma berbuka saja teman-teman, cuma berbuka. Biasanya dulu saya itu buka, nanti mau tidur itu makan seperti itu ya, nanti sahur gitu. Nah pas ketika saya sebelum kena GERD itu, jadi saya cuma berbuka saja, nanti nggak sahur teman-teman, karena saking capeknya. Jadi pada waktu itu mau pemilu ya, 2018 itu mau pemilu. Jadi kerjaan di PPS ya, di PPS, kebetulan saya di PPS dulu, itu mengharuskan ketika kami ngelembur SPJ dan sebagainya itu harus sampai pagi-pagi kayak gitu teman-teman. Jadi memang waktu, tenaga, pikiran itu memang terkuras, tercurah semuanya ke situ. Makanya kadang makan pun juga nggak sempat seperti itu. Nah, ketika masuk ke malam takbiran ya, masuk ke malam takbiran, kemudian saya makan coklat teman-teman. Saya makan coklat terlalu banyak. Kemudian tengah malam saya makan nasi goreng. Nasi gorengnya sangat pedas, super pedas. Pokoknya selama hidup saya nggak pernah makan sepedas itu, intinya seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu saya pulang ke rumah. Paginya pas waktu sholat id ya, Idul Fitri, saya sholat id, saya merasa seperti mau pingsan teman-teman ya. Pas waktu khutbah seperti itu ya, saya merasa kayak mau pingsan. Kemudian tiba-tiba kayak ngantuk banget, kayak mau pingsan. Kemudian juga jantung itu berdebar-debar, kemudian juga napas terengah-engah seperti itu ya. Kemudian pas waktu selesai sholat, saya berjalan, udah kayak nggak kuat teman-teman. Mau berjalan sampai ke rumah itu udah kayak nggak kuat banget gitu ya, kayak nggak kuat banget. Akhirnya saya minta tolong kepada ibu saya untuk, saya panik teman-teman, panik, bener-bener yang takut luar biasa seperti itu ya. Karena memang kebetulan saya itu selama hidup saya itu kayak nggak pernah sakit gitu teman-teman. Apalagi sakit yang seperti itu, tiba-tiba sesak napas, jantung berdebar-debar kayak mau mati, mau pingsan seperti itu ya, nggak pernah. Nah, kemudian nanti akan saya tampilkan ya foto-fotonya akan saya tampilkan. Nah, jadi setelah itu pas hari pertama Idul Fitri ya, jadi hari pertama Idul Fitri itu orang tua saya juga panik karena saya itu nggak bisa napas, sudah pucat banget. Saya pun juga panik karena nggak bisa napas. Orang tua saya, khususnya ibu saya itu teriak-teriak minta tolong ke tetangga sebelah, ke tetangga, ke saudara. Akhirnya semua ngumpul ke rumah saya teman-teman, ngumpul ke rumah saya, panik, ini masuk angin seperti itu. Akhirnya ketika itu karena itu momennya momen Idul Fitri ya, momen Idul Fitri, banyak juga dari saudara-saudara saya itu yang kebetulan perawat seperti itu ya, mantri seperti itu. Nah, akhirnya diundanglah salah satu saudara saya itu yang kebetulan perawat, diundang ke rumah, kemudian saya diperiksa seperti itu. Nah, fotonya ini teman-teman ya. Jadi foto ini kala itu saya diperiksa perut saya ketika diginikan gitu ya. Nah, itu suaranya bung gitu, menandakan bahwa gas asam lambung saya terlalu tinggi kayak gitu. Kemudian kakak saya itu ya, yang perawat itu bilang kalau saya itu asam lambung seperti itu, asam lambung. Nah, kemudian saya belum ngeh teman-teman masalah asam lambung itu apa gitu ya. Nah, jadi di foto ini
bisa kita lihat bersama, itu perut saya sedang diperiksa seperti itu. Kemudian saya juga dibikinkan teh manis seperti itu ya, sama ibu saya diberikan teh manis. Nah itu kemudian juga karena menurut saya itu rasanya sangat dingin, kaki saya berkeringat, keringat dingin, kemudian tangan juga berkeringat dingin, pucat seperti itu teman-teman ya. Makanya meskipun siang-siang saya pakai selimut. Nah di situ fotonya juga ada itu ya, saya pakai selimut seperti itu. Nah di situ bisa dilihat kalau saya itu dulu gemuk ya, nanti teman-teman saya tampilkan juga fotonya gitu ya. Nah oke teman-teman, kala itu yang saya rasakan adalah pusing ya, setelah apa namanya sesak napas, kemudian jantung berdebar-debar kayak nggak bisa napas itu ya. Nah kesalahan yang saya lakukan dulu adalah habis itu pulang makan dan saya berbaring teman-teman ya, karena ketidaktahuan kita, saya berbaring. Ternyata kalau kita berbaring asam lambung itu justru akan naik, dan saya itu pusing teman-teman, pusing kayak gitu ya, pusing seperti itu. Nah akhirnya tidak berhenti sampai di situ teman-teman. Ketika mau maghrib muncullah panik attack yang luar biasa ya. Ketika mau maghrib itu muncullah panik attack yang luar biasa. Jadi yang saya rasakan itu adalah leher saya itu kerasa kecekik, kerasa asam, kerasa kering banget, napas sudah ini apa namanya tersengkal-sengkal, kemudian juga sesak napas, kemudian jantung berdebar-debar, dan semua sudah di rumah saya teman-teman kala itu ya. Semua sudah di rumah saya, kayak seolah-olah saya itu mau mati seperti itu ya. Saya itu udah di ini apa namanya istighfar nyebut seperti itu ya teman-teman. Makanya teman-teman mungkin sudah tahu ya namanya panik attack gimana rasanya kayak gitu. Jadi untuk orang-orang yang belum pernah merasakan juga dikasih tahu cerita seperti ini mungkin juga nggak percaya seperti itu ya. Oke lanjut. Nah pas waktu maghrib itu terjadi panik attack yang luar biasa. Nah akhirnya setelah itu terlewati saya minta minum, kayak rasanya tuh mau mati gitu aja saya. Saya minta ke UGD teman-teman, saya minta ke UGD ya, nanti fotonya juga saya tampilkan. Saya minta ke UGD karena saking gak kuatnya saya, rasanya mau mati seperti itu ya. Akhirnya bapak saya telepon ke kakak saya yang kebetulan perawat, diteleponkan, ya udah dibawa ke puskesmas saja kayak gitu. Nah akhirnya saya dibawa ke puskesmas, kebetulan langsung masuk ke UGD. Itu hari pertama Idul Fitri teman-teman ya, malam pertama Idul Fitri. Nah di sana kebetulan perawatnya itu adalah teman saya badminton ya, teman badminton. Di sana ditanya, nah ini fotonya ya teman-teman. Ini pas foto saya berada di UGD, saya pucat banget, takut. Nah saya ditanya di situ, kamu mikirin apa gitu, kamu takut apa gitu. Saya bilang, saya ini takut, soalnya saya itu gemeteran, kemudian keringat dingin, pusing, mual-mual, jantung berdebar-debar, sesak napas seperti itu. Saya takut mati kayak gitu. Enggak, kamu nggak apa-apa, seperti itu ya, ditenangkan seperti itu. Foto-fotonya itu teman-teman pas waktu saya masuk di UGD. Akhirnya di situ saya dirawat selama 4 hari ya, selama 4 hari. Dan di puskesmas itu juga banyak sih saudara-saudara ataupun teman-teman saya yang kerja di situ gitu ya. Kemudian yang merawat saya setiap hari itu juga ada kakak saya juga, beliau perawat di situ ya, perawat. Kemudian ya dirawatlah di situ, saya di EKG, kemudian semuanya saya minta di EKG, saya dicek semuanya. Nah kebetulan teman-teman di situ itu nggak ada dokternya. Kan waktu itu memang kan Idul Fitri ya, dokternya libur, yang ada cuma perawat kayak gitu. Cuma ketika itu apa namanya saya dicek kayak gitu, itu nanti dikonsulkan sama dokter seperti itu. Kemudian saya di EKG, kan sepertinya saya kumat seperti itu teman-teman ya. Saya kumat, saya di EKG. Pas waktu di EKG saya itu terasa mati rasa. Mulai dari kaki itu mati rasa. Saya takut, saya panik lagi ya, Nah ternyata setelah dikonsulkan EKG itu menunjukkan bagus, bukan dari jantung, tapi memang dari stres, dari anxiety itu tadi teman-teman. Nah di situ kakak saya beritahu saya, Dek kamu nggak apa-apa, ini hasil jantungnya bagus, nggak ada kelainan sama sekali gitu. Saya masih aja ngeyel, saya masih aja ngotot, nggak percaya. Alah mbak, kamu itu ngada-ada, kamu bohongin saya gitu, kamu bohongin saya pasti supaya saya itu tenang kayak gitu. Ini rasanya sakit jantung ini saya kayak gitu ya teman-teman. Padahal enggak. Nah akhirnya 4 hari berlalu teman-teman ya, 4 hari berlalu di opname itu di rumah sakit puskesmas. Akhirnya saya disuruh pulang sama kakak saya. Nah tapi sebelumnya ini ada beberapa teman saya yang mengunjungi saya ya, ini ada foto-fotonya. Nah itu ketika saya dikunjungi sama teman-teman saya, dan salah satunya yang pakai kacamata itu adalah yang memesankan saya nasi goreng yang super pedas. Nah itu ya, salah satu teman saya itu yang ngajak
waktu itu makan nasi goreng super pedas itu. Nah itu foto-fotonya itu teman-teman, saya nggak berdaya itu ya. Kemudian ini masih agak gemuk teman-teman, soalnya masih baru sakit, masuk rumah sakitnya baru sekitar 1 hari 2 hari gitu kan. Nah oke, kemudian nah setelah itu 4 hari berlalu, saya pulang teman-teman, saya pulang di rumah. Kebetulan di rumah itu kayak nggak sembuh-sembuh ya, kayak nggak sembuh-sembuh. Ketika saya tidur nggak bisa tidur, kemudian takut mati, setiap hari takut mati, setiap sore juga cemas, gelisah, was-was, setiap sore nanti meriang, jantung berdebar-debar, sesak napas dan sebagainya. Sampai bingung, orang tua saya sampai bingung penyakit apa sih ini. Cuma gini teman-teman, banyak dari saudara-saudara saya yang kebetulan pernah mengalami masalah asam lambung, GERD, anxiety gitu. Jadi saya itu diberikan motivasi, diberikan dukungan moral ya, spiritual seperti itu dari saudara-saudara dan teman-teman saya seperti itu teman-teman. Nah akhirnya saya juga datang ke psikiater, saya juga datang ke dokter spesialis penyakit dalam seperti itu ya. Sampai 2 bulan pengobatan saya masih aja belum ada perkembangan gitu ya. Belum ada perkembangan. Saya kemudian di bulan ketiga saya putuskan tidak minum obat teman-teman. Saya putuskan nggak minum obat. Kemudian saya beralih ke madu yang benar-benar cocok untuk saya. Saya beralih ke madu. Tapi itu di bulan ketiga itu ini teman-teman sudah agak mendingan ya. Jadi untuk meriang itu udah berkurang. Meriang setiap mau maghrib itu sudah berkurang. Nah jadi ini foto-fotonya. Saya dulu agak-agak gemuk gitu ya. Saya dulu gemuk. Kemudian pas sakit kena 2 bulan itu kurus banget. Nah akhirnya teman-teman pengobatan 4 bulan ya. 4 bulan saya hanya mensugesti diri teman-teman. Saya sugesti diri saya, pikiran-pikiran saya ke arah yang positif. Saya yakinkan bahwa semua yang terjadi ini sebenarnya sudah sembuh. Saya sudah sembuh, cuma saya ini trauma kayak gitu. Kerasa dikit nanti saya arahnya, waduh nanti kambuh kayak kemarin, nanti saya sakit kayak kemarin, kayak gitu. Jadi semuanya itu saya putus mata rantainya, semua itu saya terapi pikiran saya teman-teman ya. Kemudian saya sugesti terus pikiran saya dengan hal-hal yang positif seperti itu. Sehingga berjalan 8 bulan saya benar-benar berani kemana-mana. Semakin kesini semakin sehat seperti itu teman-teman. Jadi memang untuk masalah asam lambung teman-teman ya, itu memang sembuhnya nggak seperti ketika kita sakit demam berdarah langsung sembuh, diobatin langsung sembuh gitu enggak. Jadi proses tergantung orangnya. Ada yang 1 bulan sembuh, 2 bulan sembuh, 3 bulan sembuh, bahkan ada yang 1 tahun baru sembuh. Itu karena apa? Karena melibatkan pola pikir. Kita bahkan asam lambung udah sembuh, tinggal mengelola pola pikir. Tapi selama kita masih anxiety, selama kita masih takut ini takut itu mengakibatkan asam lambung kita naik lagi teman-teman. Cuma kadarnya nggak separah dulu ketika awal-awal kita sakit asam lambung, udah kena faktor makanan, salah makan, kemudian banyak pikiran, pola hidup yang nggak karuan seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman sekali lagi, teman-teman tetap tenang, teman-teman tetap senang, kemudian juga tetap sugesti yang positif. Ketika ada pikiran-pikiran yang ke arah takut, langsung aja diputus, tidak usah dilanjutkan seperti itu ya, tidak usah dilanjutkan. Insya Allah tidak akan apa-apa teman-teman. Saya udah 2 tahun ini ya, sembuhnya sih 1 tahun lebih ya, ini 2020. Saya sakitnya di 2018 kalau nggak salah ya. Kalau nggak 2017 ya 2018. Insya Allah 2018. Gitu teman-teman ya. Jadi selama perjalanan sakit hingga sembuh, semua saya udah lewatin, rasanya bagaimana udah saya lewatin semuanya, udah saya share kepada teman-teman, mulai dari sempoyongan, takut mati, keliengan, begah dan semuanya gitu ya. Nah jadi jangan ada lagi yang mengatakan bahwa saya ini dokter Google, jangan ya. Jadi kita ini sama-sama. Kalau saya kebetulan sudah pernah merasakan, pernah sakit itu dan sembuh, dan akhirnya saya pelajari kenapa ini seperti itu ya. Jadi sehingga saya bisa memberikan motivasi, memberikan wawasan kepada teman-teman supaya teman-teman juga ikutan sembuh seperti saya saat ini kayak gitu ya. Jadi selalu semangat aja, kemudian tidak usah berpikir yang rendah, tidak usah berpikir yang macam-macam, pasti semuanya akan sembuh gitu ya. Nggak ada yang akan meninggal karena asam lambung. Meninggal itu sudah hal yang pasti dan kita tidak akan tahu, tapi gitu ya. Ketika orang panik, ketika orang sakit macam-macam, itu pasti juga akan disertai dengan naiknya asam lambung teman-teman. Jadi jangan sampai di sini nanti asam lambung dijadikan
kambing hitam seperti itu ya, dijadikan yang dituduh-tuduh asam lambung. Tapi memang orang yang sakit apapun itu ketika kita stres menimbulkan asam lambung kita naik seperti itu. Jadi pasti menyertai lah asam lambung itu gitu ya. Nah gitu teman, semoga video yang singkat ini dapat memberikan motivasi dan menginspirasi teman-teman tentunya gitu ya. Jangan lupa untuk yang baru bergabung, yang baru menemukan channel ini, diklik subscribe-nya, kemudian nyalakan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke teman-teman ya, saya akhiri. Semoga lekas sehat, semoga lekas kuat, diberikan rezeki yang manfaat, yang barokah dunia akhirat. Seperti itu ya, saya akhiri. Saya Yogi Pradana Marta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.